20 years. Wow. Kali ini Entung Film akan membahas sebuah film tentang seorang mantan tentara hanya ingin menemukan istrinya yang hilang. Namun tanpa sadar, ia justru masuk ke dalam rumah seorang psikopat pembunuh berantai. Dan inilah alur ceritanya. Sebelum lanjut, dukung Entung Film dengan cara like, komen, dan subscribe. Film dibuka dengan memperkenalkan seorang anggota Polwan bernama Derby yang sedang menangani kasus pembunuhan berantai dengan motif yang sama. Pelaku hanya memburu seorang perempuan. Dalam setahun terakhir, sudah ada 6 wanita yang menjadi korban. Yang membuat kasus ini semakin misterius, sebelum melakukan aksinya sang pelaku selalu mengirimkan sebuah paket kepada calon korbannya. Setelah penyelidikan panjang, polisi akhirnya menetapkan seorang pria bernama Lincoln sebagai tersangka. Namun saat baru keluar dari kantor polisi, tiba-tiba seorang pria misterius menembaknya hingga membuat Lincoln jatuh terkapar. Film kemudian berpindah ke suasana rumah sakit. Di sana Lincoln dirawat oleh seorang pria bernama Max. Max adalah mantan anggota militer yang pernah bertugas di wilayah konflik Afghanistan. Sejak istrinya menghilang tanpa jejak, Max memutuskan pensiun dari dunia militer dan bekerja sebagai perawat, sambil diam-diam terus mencari keberadaan istrinya. Karena tahu pasien yang dirawatnya bukan orang biasa, Max diam-diam memasang kamera pengintai kecil di dalam boneka, serta alat perekam suara untuk mengawasi Lincoln. Di sisi lain, Derby bersama rekannya Reynolds sedang menangani kasus pembunuhan wanita lain dengan motif yang sama seperti korban-korban sebelumnya. Namun karena Lincoln masih koma, Derby mulai merasa ada yang janggal dan tidak yakin bahwa Lincoln adalah pelaku sebenarnya. Meski terlihat terburu-buru, Reynolds justru menetapkan seorang pria bernama Sam Miller sebagai tersangka baru. Padahal Derby sempat menolak keputusan itu. Maybe it's just your shape. Namun anehnya, kepala polisi pun langsung menyetujuinya, dengan karena alasan Sam Miller adalah orang terakhir yang berhubungan dengan korban. Ditambah lagi, ia merupakan mantan narapidana kasus pembunuhan. Film lalu kembali ke suasana rumah sakit. Di sana Max memantau saat Lincoln dijenguk oleh istrinya yaitu Jelon. Terlihat Jelon sedang berbicara dengan Derby. Setelah mereka pergi, Max masuk ke kamar Lincoln, namun ia terkejut karena alat perekam miliknya tiba-tiba hilang. Saat itu juga Max merasa ada sesuatu yang tidak beres. Keesokan harinya, seperti biasa Max merawat Lincoln. Namun kali ini ia yakin bahwa pria itu sebenarnya hanya berpura-pura koma. Karena curiga, Max nekat melakukan tindakan di luar prosedur dan memaksa Lincoln untuk bangun. Dan benar saja, beberapa saat kemudian Lincoln benar-benar sadar. Karena Lincoln masih dalam pengawasan polisi, Derby mencari tahu siapa perawat yang pertama kali melihatnya sadar. Setelah mendapat informasi, ia langsung mendatangi Max. Di sana terjadi perdebatan. Max menyesalkan kenapa polisi sampai sekarang belum berhasil menangkap pelaku asli pembunuhan berantai. Max sendiri mulai terobsesi mendalami Lincoln karena berharap pria itu bisa memberinya petunjuk tentang keberadaan istrinya yang hilang. Namun, Derby memperingatkan agar Max tidak ikut campur. Tapi Max tidak menggubris peringatan itu. Dead women. You don't know who the fuck did it, great? You said that are you eating? Yeah. Setelah Sam Miller resmi dijadikan tersangka, Lincoln akhirnya dibebaskan. Jelon memutuskan untuk merawat suaminya sendiri di rumah. Di sana Jelon juga mengungkapkan bahwa dirinya baru saja melahirkan seorang bayi. Dan kini Lincoln telah menjadi seorang ayah. Namun anehnya, wajah Lincoln terlihat datar tanpa sedikit pun ekspresi bahagia. Hey, sweetheart. You ready to go home? Film kemudian memperlihatkan seorang wanita yang disekap di sebuah ruangan rahasia. Wanita itu tampak sangat terpukul setelah kehilangan bayi mungilnya.
Keesokan harinya setelah berdiskusi, Lincoln dan Jelon akhirnya memutuskan Max sebagai perawat pribadi Lincoln. So let the army go for Marine. Oh. Namun diam-diam, Max kembali memasang kamera pengawas di rumah Lincoln untuk memantau keadaan. Malam harinya, Jelon bercerita bahwa sampai sekarang Lincoln belum bisa menerima kehadiran bayi tersebut. Padahal dulu ia sangat menginginkan seorang anak. Satu pertanyaan yang membuat Max kaget, Jelon bertanya kapan dirinya bisa kembali berhubungan intim dengan suaminya. Pertanyaan itu membuat Max langsung salah tingkah dan kebingungan harus menjawab apa. Karena sulit tidur, Lincoln kemudian mengajak Max menghirup udara malam di luar rumah. Di sana Lincoln mengaku bahwa dirinya sebenarnya mandul dan tidak mungkin bisa memiliki anak. Itulah sebabnya ia belum bisa menerima bayi tersebut sebagai anaknya sendiri. Bahkan Lincoln merasa ada kebohongan besar yang dipaksa menjadi sebuah kebenaran. Ia juga mengaku hidupnya terasa seperti neraka, bahkan di rumahnya sendiri. Dari sinilah Max mulai sadar bahwa Lincoln mungkin bukan pelaku utama, melainkan seseorang yang juga sedang terjebak dalam situasi aneh. Tanpa mereka sadari, percakapan itu sempat didengar oleh Jelon sebelum akhirnya terhenti karena suara tangisan bayi. Film kemudian berpindah ke penyelidikan Sun Miller. Saat Derby sedang scrolling media sosial, ia menemukan foto seorang wanita bersama Sun Miller. Ia pun mendatangi wanita tersebut dan menanyakan keberadaan Sun Miller. You take your dad's last name, but He was just a junkie. She was trying to set him up. does not want that. Setelah mendapat informasi, malam harinya Derby dan Renault melakukan penggerebekan. Sebelum masuk, Derby meminta semuanya bertindak sesuai perintah. Derby mencoba bernegosiasi dengan Sun Miller, dan akhirnya pria itu mengaku telah membunuh 6 wanita tersebut. Namun Sun Miller terlihat sangat ketakutan. Ia mengatakan bahwa dirinya hanya diperintah oleh seseorang. Saat Sun Miller hampir membocorkan siapa dalang sebenarnya, tiba-tiba Renault masuk dari belakang dan langsung menembaknya hingga tewas. Tindakan itu membuat Derby sangat kecewa, karena mereka hampir saja mendapatkan jawaban sesungguhnya. Anehnya lagi, kepala polisi justru mendukung tindakan Renault dan buru-buru menutup kasus tersebut. Don't fucking expect me to. All indications in the Melihat semua itu, Max semakin yakin ada sesuatu yang disembunyikan polisi. Mulai dari penetapan Sun Miller hingga kemunculan tersangka baru, semuanya terasa terlalu dipaksakan. Keesokan harinya, Max mendatangkan temannya bernama Eva, seorang fisioterapis, untuk membantu mempercepat pemulihan Lincoln. Namun sebelum pulang, Eva memperingatkan Max agar tetap berhati-hati karena ia merasa ada sesuatu yang sangat aneh dengan keluarga itu. I think Jolene is a little old to have a baby. Saat bekerja, Eva menerima sebuah parsel buah misterius tanpa tahu siapa pengirimnya. Di perjalanan pulang, ia memakan buah tersebut dan tiba-tiba terbangun di sebuah ruangan dalam keadaan terikat. Seseorang datang membawa pisau besar, seolah sedang bersiap memotong daging kurban. Sementara itu, saat mencari Lincoln di rumah, Max mulai mengeksplorasi setiap ruangan. Tiba-tiba ia dikejutkan oleh suara Jelon yang ternyata sedang berada di lantai atas. It's probably down with the Martins. Jelon menjelaskan bahwa ruangan itu adalah tempat pribadinya membuat karya seni patung. Ia mengaku sangat menyukai seni patung hingga membuat ruangan khusus untuk itu. Bahkan Jelon mengatakan bahwa karya terbaiknya terasa seperti memiliki kehidupan saat disentuh. For a while now. She's how art is meant to be touched. You should go find Lincoln before she turns her head. Tiba-tiba, Lincoln datang membawa sepotong daging dan mengaku baru selesai berburu di hutan. Ia lalu membakar daging itu di depan Max sebelum menawarkannya untuk dimakan bersama. Namun Max menolaknya,
karena tidak tahu asal-usul daging tersebut dan mulai merasa ada sesuatu yang aneh dari Lincoln. Hell no. Film lalu berpindah ke lokasi penemuan mayat. Dan benar saja, Eva ditemukan tewas dengan motif pembunuhan yang sama seperti 6 korban sebelumnya. Kepala polisi mulai kebingungan karena pelaku yang sebelumnya ditembak mati ternyata bukan pembunuh sebenarnya. Kini mereka mulai mencurigai Lincoln sebagai dalang utama. Bahkan Max ikut dicurigai membantu Lincoln. Di tengah situasi itu, Reynold mendapat telepon misterius. Setelahnya, ia seperti mendapat perintah untuk menjadikan Max sebagai kambing hitam baru. Singkat cerita, Max menjalani pemeriksaan di kantor polisi. Di sana ia baru mengetahui bahwa istrinya yang hilang dulu ternyata pernah bekerja sama dengan perusahaan milik Lincoln dalam sebuah proyek pembangunan. Max juga sangat terkejut saat mengetahui Eva telah menjadi korban pembunuhan. Namun yang paling mengejutkan, alat rekaman miliknya yang sempat hilang kini dijadikan barang bukti. Rekaman itu memperlihatkan Max saat mencabut selang oksigen Lincoln, seolah-olah ia mencoba membunuh pasiennya sendiri. Kini Max mulai dituduh sebagai pelaku kematian Eva, meski polisi belum memiliki cukup bukti untuk menangkapnya. I bet you're wondering how I got this. That is. Yeah, just casual conversation. Yeah. Yeah, so he wouldn't forget. You probably shouldn't talk to her right now. Setelah pemeriksaan selesai, Max langsung mencari Lincoln. Karena emosinya memuncak, Max kehilangan kendali hingga tercebur ke sungai. Lincoln! Namun anehnya, Lincoln justru menolongnya. Dengan penuh emosi, Max menuduh Lincoln sebagai pelaku semua pembunuhan tersebut. You're lying. No fucking lie to me. Kill those girls. I mean, look at me, all that Namun shit. Lincoln mengaku dirinya tidak tahu apa-apa. Ia merasa selama ini dirinya hanya dijadikan kambing hitam. Karena selama merawat Lincoln, Max memang tidak menemukan hal mencurigakan. Akhirnya ia mulai mempercayai ucapan pria itu. Keesokan harinya, untuk kedua kalinya Lincoln kembali ditangkap dan ditetapkan sebagai dalang pembunuhan Eva serta 6 wanita sebelumnya. No, I'll take her. Really? Yeah. Saat Jelon pergi ke kantor polisi, ia menitipkan rumah dan bayinya kepada Max. Di saat bersamaan, Max menelepon Derby dan meluapkan kekesalannya. Ia menuduh Derby telah mengambil alat rekamannya dan menyerahkannya kepada Reynold. Namun Derby menjelaskan bahwa alat itu sebenarnya diberikan oleh Jelon. I don't have to explain myself. The one you took from Lincoln and gave to your fucking partner. Wait for me, wait. Dari situlah, semua potongan misteri mulai terasa menyatu di kepala Max. Ia akhirnya mengerti kenapa pelaku pembunuhan selama ini tidak pernah terungkap. Max langsung mematikan telepon dan membongkar ruangan tempat Jelon membuat patung. Dan betapa terkejutnya ia saat menemukan album foto rahasia di dalam lemari. Ternyata seluruh isi foto itu adalah para korban pembunuhan yang selama ini viral. Ternyata, Jelon adalah seorang psikopat yang berlindung di balik dunia seni. Tak hanya itu, Max juga melihat layar CCTV yang memperlihatkan seorang wanita yang selama ini disekap. Dan wanita itu ternyata adalah istrinya sendiri. Dengan kata lain, bayi yang selama ini dirawat Jelon sebenarnya adalah anak kandung Max. Saat Max hendak menyelamatkan istrinya, tiba-tiba Jelon datang sambil menodongkan senjata. Di sana Jelon akhirnya mengungkap semuanya. Karena tidak bisa memiliki keturunan, ia perlahan menjadi gila. Ia membunuh para wanita, memotret mereka, lalu menjadikan semua itu sebagai inspirasi karya seninya. Sangat biadab. Right fucking now! Right fucking now! She is. No, please. Saat Jelon akan menembak Max, ternyata Lincoln diam-diam mengikuti Max sejak keluar dari kantor polisi. Dan saat itulah Lincoln muncul dari belakang lalu menembak Jelon hingga tewas.
Akhirnya, istri Max berhasil ditemukan meski dalam kondisi kritis. Film pun tamat. Dan setelah semua kejadian itu, menurut kalian, siapakah dalang sebenarnya dari semua kekacauan ini?